Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, kelas A, mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kami akan membahas mengenai sumber hukum administrasi negara. Baiklah, sebelum mulai ke pembahasannya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Karl Otniel dengan NIM B1A121007, Di Rahmawati dengan NIM B1A121033, dan saya sendiri, Amanda Apriola dengan NIM B1A121035, dan yang terakhir, Siti Mayang Hamidah dengan NIM B1A121038. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pengertian sumber hukum. Secara umum, sumber hukum adalah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya, jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Di samping itu, pengertian sumber hukum dalam ilmu pengetahuan hukum dipergunakan dalam beberapa pengertian oleh para ahli dan penulis, antara lain A. Sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum, ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. B. Sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat. Dikemukakannya pengaturan-pengaturan hukum yang berlaku, bentuknya berupa undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, atau doktrin, yang terdapat pada UUD, ketetapan MPR, UU, Perpu, dan peraturan pemerintah. C. Sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan hukumnya, misalnya keyakinan akan hukum, rasa keadilan, ataupun perasaan akan hukum. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmawati, akan lanjut menjelaskan poin B, pengertian sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material ialah sumber hukum sebagai tempat asalnya hukum itu. Selanjutnya, setiap peraturan hukum, bagaimanapun bentuk dan sifatnya, mempunyai tempat asal peraturan itu dihasilkan. Sumber hukum ini dihasilkan dari suatu penghargaan atau penilaian kaidah hukum yang dibuat atas keyakinan individu dan pendapat umum. Keyakinan individu dan pendapat umum tersebut bersifat menentukan petunjuk hidup yang diterima sepenuhnya oleh pihak pemerintah. Penghargaan itu juga menentukan isi dari petunjuk hidup tersebut dan selanjutnya diberi sanksi oleh pihak pemerintah. Sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, yaitu tindakan manusia yang sesuai dengan apa yang dianggap seharusnya, diberi nama sumber hukum material. Ada sebuah pendapat yang dikemukakan oleh M. Natasaputra bahwa sumber hukum material adalah mata air, sumber formal air adalah sungai, laut, danau, bak, kolam, dan lain-lain. Jadi, sumber hukum administrasi negara dalam arti material yaitu keputusan penguasa yang berwenang. Baiklah, saya Siti Mayang Hamidah akan menjelaskan mengenai materi sumber hukum formil. Sumber hukum formil ialah sumber hukum di mana hukum itu diketemukan. Dalam sumber-sumber hukum dalam arti formil, diperhitungkan terutama bentuk tempat hukum itu dibuat menjadi positif oleh instansi yang berwenang. Dengan kata lain, bahwa bentuk wadah badan atau instansi pemerintah tertentu dapat menciptakan hukum. Adapun sumber hukum administrasi dalam arti formil menurut Utrecht yakni, yang pertama ada undang-undang, di mana semua undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan pemerintah atau kekuasaan negara merupakan sumber hukum administrasi. Kedua, ada praktek administrasi negara. Dapat dikatakan bahwa praktek itu membentuk hukum negara kebiasaan atau tidak tertulis. Praktek administrasi negara ini berdiri sendiri. Bahkan menurut Utrecht, tidak jarang praktek administrasi negara mengesampingkan undang-undang. Adapun keputusan, tidak semua keputusan pejabat administrasi membentuk hukum administrasi. Kemudian yang ketiga, jurisprudensi. Dalam arti luas, jurisprudensi adalah putusan hakim. Sedangkan dalam arti sempit adalah ajaran hukum yang tersusun dan dalam pengadilan yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum. Putusan hakim yang dapat dijadikan landasan hukum dapat dilihat pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Tidak semua ahli hukum administrasi menerima jurisprudensi sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, seperti pendapat Hans Kelsen dan Van Apeldoorn. Kemudian yang terakhir ada anggapan para ahli hukum administrasi negara atau dikenal dengan istilah doktrin. Doktrin atau pendapat yang dikemukakan ini sering dipergunakan sebagai sumber dalam pengambilan keputusan, terutama oleh para hakim. Perkenalkan, nama saya Karl Otniel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum administrasi negara. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 pertama kali ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan hanya berlaku 4 tahun, yakni hingga 27 Desember 1949. Hingga melalui Dekret Presiden akhirnya Undang-Undang aktif kembali. Undang-Undang 1945 mengatur 3 hal pokok, yaitu jaminan terhadap adanya hak dan kewajiban asasi manusia, susunan ketatanegaraan, dan pembatasan serta pembagian tugas ketatanegaraan. Kedua adalah TAP MPR.
Top MPR adalah bagian dari sumber hukum administrasi negara yang bertugas sejatinya untuk menetapkan undang-undang dan melantik atau memberhentikan presiden dan wakilnya. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kedua peraturan ini, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang, mempunyai derajat yang sama dan juga akibat hukum yang sama. Perbedaannya hanya terletak di peraturan pengganti undang-undang dibuat oleh presiden tanpa melibatkan adanya DPR, serta dibuat dalam keadaan genting. Keempat, peraturan pemerintah. Menurut pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 1945 menentukan bahwa presiden berhak membuat dan mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah memuat aturan yang bersifat umum. 5. Peraturan presiden. Peraturan presiden akan dibuat dan dikeluarkan oleh presiden yang berisi ketentuan yang biasanya bersifat khusus. Di dalam peraturan presiden terdapat keputusan presiden yang bersifat individual, misalnya seperti pengangkatan duta besar dan menteri. Juga ada yang bersifat umum, seperti keputusan presiden memberikan tunjangan kepada pejabat negara tertentu. Yang keenam, perda provinsi dan kabupaten atau kota. Perda, seperti yang kita tahu, adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dibentuk oleh DPRD bersama dengan gubernur dan bupati atau wali kota. Untuk pembagiannya sendiri, lebih jelasnya, untuk provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Untuk kabupaten atau kota biasanya dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota bersama dengan bupati dan wali kota. Demikian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.